Sudah muncul tampilan layar saya? Sudah, Pak. Permisi, Pak. Hmm. Iya, mohon izin untuk diberikan akses untuk record di laptop saya, Pak. Oh, ini sudah saya record kok. Nanti Oh iya. saya kirimkan ke Bu Wiwi atau linknya gitu ya. Nanti. Oh, siap, Kemarin Pak. yang Terima kasih, Pak. pekan kemarin tuh ternyata ada kok recordnya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Oke. Sudah muncul ya, insya Allah ya layarnya ya, share screen saya. Oke, kita refresh sedikit ya dari pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang feed forward ya dari neural network, demikian juga propagation-nya ya. Nah, sekarang saatnya kita bagaimana menentukan atau mengupdate nilai parameter ya, kayak weight dan bias-nya kemarin dengan salah satu teknik optimasi ya, yang disebut sebagai gradient descent. Ya. Idenya sederhana sekali ya, kalau teman-teman pernah belajar AI sebelumnya ya, mungkin selain neural network ya, isinya AI itu adalah mayoritas itu mengoptimasi, optimize sesuatu ya, parameter contohnya dalam neural network ini ya, weight, bias, kalau dalam machine learning yang berbasis probabilitas seperti naive Bayes itu kan juga menghitung ya nilai-nilai peluangnya, terus ada semacam support vector machine, dia menghitung nilai parameter dari hyperplane dan sebagainya. Intinya di AI itu kita mengoptimize hampir semuanya ya. Oke, tidak sulit kok gradient descent. Beneran, kalian mungkin kalau sejak SMA itu sudah secara tidak sadar itu sudah mempelajari ya gradient descent itu ya. Cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi ini tidak akan sulit ya. It's not a rocket science ya. Kemudian saya berusaha ya untuk PPT ini semoga mudah dicerna oleh teman-teman ya. Nah, untuk gradient descent ini saya tidak memulai dari neural network. Karena gradient descent di dalam neural network itu sudah agak kompleks ya. Nah, di sini saya akan memulai dari regresi linear ya. Pernah belajar regresi linear? Kawan-kawan? Regresi linear di materi aljabar linear atau metode numerik ya, mungkin ada. Pernah enggak? Oke. Nah, regresi linear ya. Regresi linear adalah biasanya dipakai untuk memprediksi sesuatu ya, untuk data yang sifatnya continuous ya. Contoh apa data continuous? Data continuous itu data yang nilainya itu tidak bisa ditentukan, ya, tidak belum terdefinisikan ya. Contoh apa? Kita memprediksi besok suhunya berapa, nah suhu berapa, kita tidak tahu. Nah, dalam model regresi linear atau non linear itu bisa diprediksi suhu besok, atau untuk memprediksi harga saham ya, atau prediksi harga cryptocurrency ya, besok berapa harganya itu bisa menggunakan pendekatan regresi ya, seperti itu. Nah, bentuk dasar dari linear regresi itu adalah Y sama dengan MX plus C. Sangat familiar ya, fungsi ini ya. Di SMA diajarkan kan? Fungsi apa ini kalau kalian ingat, kawan-kawan? Y, MX plus C. Ada yang mau jawab? Fungsi apa ini? Kalau masih ingat? Fungsi untuk menentukan gradien, Pak. Ya, ini fungsi persamaan garis ya, untuk dengan salah satunya untuk mencari gradiennya ya. Oke, sebentar. Spotlight. Nah,
Kalau dulu ya, zaman kalian SMA biasanya diminta untuk mencari ini ya, titik-titik ya, titik dari persamaan garis ditentukan, bisa ditentukan nilainya menggunakan fungsi ini. Dulu pasti sudah ada ya, misalnya nilai M dan C-nya sudah diketahui. Misalnya Y sama dengan 3X plus 1 ya, M-nya 3, C-nya 1. Nah, sekarang untuk machine learning ini kondisinya berkebalikan ya. Kondisinya berkebalikan. Nah, contoh studi kasus seperti ini. Kita punya dataset ya, dataset yang masih mirip dengan kemarin ya. Dataset tentang tinggi badan seseorang dan berat badannya, ya, height dan weight-nya. Nah, datasetnya cuma dalam kondisi contoh ini dia hanya punya 2 data ya, hanya tinggi dan berat badan ya. Hanya 2 kolom. Nah, datasetnya seperti ini ya. Sangat sederhana ya. Kita punya sampel data ya dari 3 orang, sebut saja namanya Susi, Yanto, dan Budi ya. Nah, contoh Susi dia berat badannya 0,5 ya. Ya ini kita abaikan dulu berat badan real ya dalam kilogram. Enggak apa, anggaplah ini satuan skala tertentu lah ya. Oke, kita anggap berat badan Susi 0,5, tingginya 1,5. Nah, kemudian Yanto sekian, 2,5, tingginya 2. Budi beratnya 3, tingginya 3. Nah, di sini kita memprediksi ya, tinggi seseorang berdasarkan berat badannya. Gitu. Bisa? Bisa di sini ya. Nah, bagaimana kita melakukannya ya? Nah, dari dataset tadi ya, kita plotkan ya ke dalam grafik Kartesian ya, sumbu Kartesian, di mana sumbu X-nya itu adalah weight ya, bobot, dan sumbu Y-nya adalah height. Nah, titik pertama ini adalah ya, titik kuning yang pertama ini adalah titik datanya si Susi ya, si Susi tadi, dia berat badannya anggaplah setiap grid ini ya, ini skalanya 1 ya. Berarti kalau tadi Susi 0,5 tingginya beratnya 0,5, tingginya 1,5. Ya kira-kira berada di antara sini ya, kira-kira. Ini Susi. Kemudian ini datanya si Yanto tadi ya. Berat badannya berapa? 1, 2,5, tingginya 2. Kemudian ini beratnya si datanya si Budi ya. Budi bobotnya 3, tingginya 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita membuat sebuah garis ya, garis ya, asumsinya garis ini adalah garis yang optimal untuk memprediksi jika misal nanti ada orang keempat dengan yang memiliki berat badan sekian, berat badan 1, tingginya berapa? Ya. Contoh, nah dalam kasus regresi linear ya, kita hanya mengoptimize 2 hal yaitu variabel, koefisien M dan C ya. Nah, X, Y-nya, X-nya adalah weight-nya ini ya, X-nya itu adalah weight-nya, sedangkan Y-nya itu adalah tinggi. Lah kita tidak tahu dari data seperti ini nilai M dan C-nya yang paling bagus itu yang mana ya. Nah, kita berkenalan sedikit dengan M. M itu apa? Nah, M itu adalah yang mempengaruhi kemiringan dari suatu garis ya. M. Kalau orang nyebutnya sebagai gradien ya, gradien itu bisa dibilang sebagai kemiringan ya. Gradien itu kemiringan. Terus kemudian C. C itu adalah yang menentukan start point ya. Posisi dari mana garis itu digambar pada sumbu Y-nya, pada height-nya. Nah, kita lihat contoh ilustrasi lagi. Nah, kita lihat apa dampak manipulasi jika nilai M dan C-nya diubah-ubah ya. Contoh ya, dalam kasus ini kita anggaplah menentukan nilai M itu 0,5 dan C itu 0. Ya menentukannya random saja, kita terserah saja ya menentukan nilai M dan C-nya, random, secara random. Nah,
Dari fungsi dengan nilai M dan C sekian, kita mendapatkan garis semacam ini ya. Kalian amati. M-nya dengan M 0,5 itu kemiringannya seperti ini. Sedangkan C ya, C 0 artinya dia berangkat pada titik sumbu dari awal Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita ubah ya. Nilai M-nya tetap, tapi nilai C-nya kita ubah menjadi 1 ya. Dari 0 ke 1. Dampaknya bagaimana? Nah, sumbunya bergeser seperti ini ya. Oke. Nah, contoh ya, misal kita memiliki ya suatu fungsi yang tadi ya Y sama dengan MX plus C, di mana Y itu adalah nilai height yang diprediksi ya, sama dengan 0,5 dikali weight plus 1. Nah, fungsi ini kan mirip ya dengan yang tadi ya. Contoh sebentar. Oke. Dan ini kalau digambarkan, ini kan kalau persamaan garis tadi ya, predicted height-nya itu adalah Y, ini adalah M, dan weight-nya itu adalah X, dan 1 ini adalah C. Ya. Ini sama, persamaan garis. Nah, kalau fungsi ini digambarkan ya, fungsi Y sama dengan 0,5 X plus 1, C-nya digambarkan adalah anggapannya seperti ini. Ya. Nah, oke. Saya hapus dulu. Oke. Di reset dulu. Oke. Nah, dari sini kita bisa memprediksi ya, misal ada seseorang dengan bobotnya 1, tingginya berapa? Ada yang bisa menebak berapa tinggi seseorang dengan fungsi ini? Jika bobotnya 1, berapa nilai tingginya? Kita coba ya. Y dikali 0 sama dengan 0,5 dikali weight-nya ya. Weight-nya ini 1 ya, ditambah 1 sama dengan berapa ini? 0,5 kali 1 setengah ditambah 1. Ya, setengah tambah 1 hasilnya adalah 1,5 ya. Ini nilai Y prediksinya, berarti kalau digambarkan ya, kalau kita gambarkan ya, nilai weight dan Y-nya seperti ini ya. Pada posisi weight sama dengan 1, dia berada di sini dan dia memiliki tinggi ya. Memiliki tinggi berapa? 1,5. Ya, tingginya ada di sini ya. Dia di titik ini, data orang yang keempat misalnya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai memprediksi ya, prediksi dengan regresi linear ya. Contohnya seperti ini. Tapi kita belum tahu ya, apakah nilai 0,5 dan 1 ini adalah nilai yang paling optimal ya. Optimal itu bagaimana? Nanti kita hitung di akhir. Optimal itu apa? Insya Allah terjawab ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa fungsi ini adalah fungsi yang terbaik ya untuk dataset pada data kita. Ya, kita tidak tahu. Bisa saja nilainya M-nya itu tidak harus 0,5, bisa 0,4 atau 1,5 dan seterusnya macam-macam. Demikian juga untuk nilai C-nya. Tidak 1, bisa 1,1 kah dan seterusnya. Ya, kita tidak tahu. Nah, bagaimana mencari tahu nilai M dan C yang paling optimal ya. Nah, salah satu caranya itu adalah menggunakan teknik yang dinamakan sebagai gradient descent ya, descent. Nah, contohnya demikian.
dalam menggunakan gradient descent ya, kita akan mengoptimize dua koefisien M dan C. Nah, untuk tahap pertama kita ingin mencari tahu nilai C dulu ya. Pertama nilai C. Sebenarnya tidak masalah sih mau dimulai dari M atau C, tapi kita mulai dari C dulu. Nilai C yang paling optimal. Nah, tahap awal kita tentukan nilai C-nya itu random. Ya, random. Terserah kita mau pilih berapa nilainya ya. Mau kasih 1000 kah atau 100 atau bahkan 0, tidak masalah ya. Kita random. Nah, contoh kasus ini ya, pada kasus ini kita contoh misal nilai C-nya kita kasih 1 ya, kita kasih 1. Sebenarnya angka berapapun tidak masalah ya. 1. Nah, dari persamaan ini ya kita memiliki bentuk gambar seperti ini dengan C1, nilai M-nya 0,5 kita memiliki grafik demikian ya. Nah, terus kita evaluasi ya. Nah, evaluasi bagaimana apakah fungsi dari persamaan dengan nilai M dan C sama dengan 1 ini adalah fungsi yang terbaik ya. Nah, ada satu fungsi bentuk evaluasi dalam mengevaluasi gradient descent ya dari fungsi regresi linear menggunakan fungsi dinamakan sebagai sum of squared residual ya. Apa itu sum of squared residual? Kita lihat. Atau di sini kita singkat saja ya. Sum of squared residual sebagai SSR ya, SSR. Ini oke. Nah, SSR itu apa? SSR adalah salah satu bentuk dari loss function ya. Loss ya. Loss Anda juga menyebutnya sebagai cost function ya. Cost atau biaya ya. Fungsi biaya atau fungsi loss ya. Kemudian sangat sederhana sekali SSR itu adalah dia menghitung jumlah dari kuadrat selisih antara actual dan predicted value-nya ya. Jadi actual Y ya dan predicted Y ya. Nah, contoh. Nah, kita belajar terminologi ya dari SSR tadi kan ada R-nya ya. R-nya itu residual ya. Residu itu apa residu? Residu itu adalah sisa ya, sisa atau selisih ya, ngomongnya boleh selisih, boleh sisa, silahkan bebas. Tapi dalam pertemuan ini konteksnya kita sebut sebagai residu ya. Residu apa? Residu itu adalah ya selisih ya. Selisih dari mana? Kita lihat ya. Nah, contoh ini datanya Budi ya, data Budi ya. Garis hijau ini adalah fungsi yang sebelumnya ada kita menggunakan nilai M 0,5 dan C-nya sama dengan 1, kita gambarkan ke dalam fungsi grafik kartesian jadinya seperti ini. Nah, kita contoh gambarkan datanya Budi ya. Nah, Budi datanya tadi kan dia memiliki bobot 3 dan tingginya 3. Kita plotkan demikian ya. Ya. Nah, kita hitung residu antara hasil prediksi data Budi dengan data Budi yang asli ya. Data Budi asli itu anggapannya data hasil observasi ya. Misal kalian survei ke sampling ke teman-teman kalian ya. Tanya tingginya berapa, bobotnya berapa, itu ditulis di dalam mungkin dalam bentuk Excel atau kertas. Nah, data yang demikian itu dinamakan sebagai data observasi atau data actual gitu ya. Nah, data hasil observasi dan actual ini ya itu nanti dibandingkan dengan fungsi prediksinya tadi ya, fungsi prediksi height-nya ya dengan nilai M dan C-nya senilai M 0,5 dan 1 gitu. Nanti akan ketemu selisih. Kok bisa? Iya, karena hasil prediksi itu kan belum tentu itu mendekati nilai yang aktualnya. Nah, kita lihat di sini ada residu ya. Secara pengamatan saja ini ada selisih yang cukup jauh ya antara titiknya datanya Budi ini dengan garis yang ada di sini. Itu ada selisih, ada gap. Nah, garis putus-putus merah ini adalah gap-nya. Gap atau residu ya. Residu ada selisihnya.
Nah kita lihat, kita hitung ya. Budi, bobotnya Budi tadi 3 ya. Yang kan 3,3 berarti X, Y. Weight-nya itu 3. Nah, kita bisa menghitung predicted height of Budi ya. Berarti adalah prediksinya 0,5 dikali 3 ditambah 1. Prediksinya adalah 2,5. Nah, ini prediksinya. Prediksinya adalah 2,5. Padahal bobot asli tinggi asli Budi adalah 3. Nah, di sini ada selisih ya kan? Selisih antara aktualnya tinggi aktualnya Budi ya, tinggi aslinya dengan tinggi predicted. Ya, ini ada selisih. Ya. Terus kita hitung lagi data kedua, datanya si Yanto ya. Yanto tadi bobotnya itu 2,5, tingginya 2, terus kita hitung prediksinya, prediksi dari tingginya. Tingginya ternyata 2,25. Loh, ini ada selisih juga dengan tinggi aslinya si Yanto. Padahal tinggi aslinya itu adalah 2, sedangkan tinggi hasil prediksi adalah 2,25. Demikian juga untuk datanya si Susi ya. Susi dengan bobot aslinya Susi itu 0,5, ternyata prediksi tinggi dari Susi adalah 1,25. Nah, ini ada selisih ya. Selisih antara masing-masing bobotnya ini ya, bobotnya Yanto ya. Di sini ya. Sorry, bobot Afan. Tingginya ya, tingginya ada selisih ya, termasuk Susi juga ini tingginya juga ada selisihnya. Yang diprediksi 1,25 sedangkan tinggi aslinya untuk Susi ini adalah 1,5, berarti ada selisih. Nah, inilah yang dinamakan sebagai residu selisihnya, ya ada residu. Nah, terus apa langkah berikutnya? Ya. Oke. Nah, SSR itu ya, itu gampangnya gini, SSR itu adalah actual height dari Budi dikurangi dengan predicted height Budi dikuadratkan, dijumlahkan dengan tingginya Yanto yang asli, dikurangi dengan predicted height-nya Yanto, dikuadratkan, ditambah dengan tinggi actual dan tinggi predicted-nya dari Susi. Ini adalah sum of squared residual atau SSR. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan datanya si Budi ya, yang ruas pertama ini ya. Tinggi aslinya dikurangi dengan selisihnya, dikuadratkan ditambah data Yanto, tinggi asli, terus ini tinggi predicted, ditambah dengan datanya Susi, tinggi aslinya dikurangi dengan tinggi predicted. Ketemulah nilai SSR 0,375. Nah, terus kita apakan angka SSR ini ya? Nah, kita plotkan ya, SSR terhadap C ya, karena tadi kita kan idenya mencari nilai C dulu ya, mencari nilai C yang paling optimal ya. Kita plotkan ke dalam grafik yang baru ya, grafik kartesian. Nah, kita punya grafik sekarang ya, grafik antara SSR dan C. Ini berbeda dengan grafik yang sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri tadi kan bobot dengan tinggi, tapi grafik yang kanan ini adalah membandingkan ya antara nilai SSR dengan C-nya ya. Nah, untuk kondisi nilai C sama dengan 1 ya, kita memiliki nilai SSR sekian ya, anggapannya 0,375 itu di sinilah. Kira-kira di sini ya. Nah, ini 0,375 itu berada di sini. Kira-kira di situ, sedangkan nilai C satunya ada di sini. Nah, maka kita plotkan ya, kita punya sebuah titik ya di sini ya, sebuah titik. Oke. Titik pertama untuk C sama dengan 1. Nah, kemudian kita manipulasi, kita adjust, kita ubah nilai C-nya. Nah, nanti dampaknya apa terhadap SSR ya? Ya, nilai C-nya. Kita ganti nilai C-nya, tidak lagi 1, kita ubah misalnya menjadi
1,1 ya. Kita ubah nilai C-nya 1,1, grafiknya bergeser ya. Ini contoh ya. Tadi yang seperti ini ya grafiknya. Setelah itu kita ubah C-nya jadi 1,1, grafiknya naik ya. Ada grafik naik, dia bergeser ke atas sedikit sebesar 0,1 dari grafik yang sebelumnya. Nah, kita memiliki nilai SSR yang baru ya di sini. Ya. SSR-nya baru. Terus kita ubah lagi nilai C-nya ya, C-nya lagi. Nah, C-nya 1,2, SSR-nya tambah ya. Tambah titik lagi ya. Terus kita ubah lagi nilai C-nya. Terus C-nya 1,3. Dari SSR-nya ada titik baru ya. Demikian ya. Sorry. Oke. Nah, ada titik baru di sini ya. Nah, kalau kalian amati perubahan nilai SSR adalah demikian ya. Kalau kita tadi tentukan nilai awal 1 sekian, terus kita ubah jadi 1,1, dia SSR-nya semakin turun ya. Terus nilai C-nya 1,2 dia semakin turun. Tapi ketika kita kasih nilai C 1,3, SSR-nya jadi naik. Loh, ini kenapa ya? Nah, kita lihat. Ya, kita bisa mencoba nilai C berapapun ya. Nilai berapapun antara misal tadi ya, misal antara nilai C-nya 1 sampai 1,5. Berapapun boleh kita coba ya. Nah, kita plotkan ya. Kita akan mendapat sebuah kurva ya. Kurvanya seperti ini ya, kurva SSR ya. Nah, tujuan utama ingat ya, SSR itu adalah salah satu bentuk dari loss function ya. Nah, fungsi utama dari loss function adalah kita meminimalkan ya, minimalkan nilai dari loss function. Kenapa loss function dibilang namanya juga loss ya. Loss itu berarti bisa dibilang sebagai nilai error ya. Nilai error itu kita harus minimalkan seminimal mungkin. Ya, nilai dari loss function-nya minimalkan ya, minimize ya. Nah, dari fungsi minimize ini ya ada terminologi lain adalah semakin rendah SSR-nya ya anggapannya dia semakin mendekati nilai 0 ya. Nah, dari kurva ini ya kita bisa mengamati nilai SSR yang paling rendah itu bisa jadi titik yang ini, bisa jadi titik yang ini, bisa jadi titik yang ini, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika nilai dari SSR-nya itu berada di sini, di antara merah yang ini dan sini? Bagaimana cara mencari tahunya? Apakah kita harus memodifikasi nilai C-nya dengan langkah yang sangat kecil, jadi tidak lagi perubahannya dari C yang tadi 1 berubah menjadi 1,1, tapi berubahnya 1,001, misal berubahnya sangat sedikit. Nah, nanti kan kita tidak tahu sampai kapan itu kita harus memodifikasi nilai C. Nah, akhirnya kan coba-coba. Nah, daripada coba-coba, yang akan membutuhkan waktu lama ya. Sangat lama sekali, kita tidak tahu nilai C yang pas. Ya. Nah, itu adalah nanti yang akan bisa kita selesaikan ya dengan gradient descent ya, untuk mencari nilai C yang paling optimal dengan nilai SSR yang close to zero, yang sangat kecil, sangat rendah tadi ya. Itu adalah tugasnya gradient descent ya, bukan kalian. Oke. Sebelum saya lanjutkan, silakan mau tanya. Kalau ada yang tanya, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke matematikanya. Oke, silakan. Terkait intro dari gradient descent. Silakan kawan-kawan. Ada yang tanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Akan saya ulangi lagi. Oke, ada yang mau tanya? Nggak usah malu.
Sudah cukup jelas atau kurang jelas, kawan-kawan? Alhamdulillah tadi sudah cukup jelas Pak Cukup untuk jelas ya untuk introduction-nya. introduction-nya. Karena Oke. kan kayak masih mengulang materi yang sudah lama pernah dipelajari dulu gitu. Oh, di semester berapa ini kalian belajar? Semester 3, 4? Yang jadi kan sempat ingat-ingatnya itu pas itu Pak. Kan kebetulan kan ada yang mungkin pernah ngambil mata kuliah. Kita kan dulu machine learning dapat matkul wajib, terus yang matematikanya ya sempat ingat-ingat ya sedikit-dikit zaman kalkulus dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, di AI itu ya, saya juga sering menekankan ke mahasiswa di sini ya, di kelas saya di kantor ini. Di kelas AI ataupun di image processing ya, materi-materi kalkulus itu akan berguna, itu ya, akan tahu gunanya di sini. Ya. Nah ini makanya seorang mahasiswa atau mahasiswa computer science itu tidak hanya harus menguasai coding, tapi harus menguasai ya basic kalkulus, ya diferensial, integral, trigonometri itu sangat berguna itu ya kalau kalian bisa nanti mendalami ilmu-ilmu tentang AI ya sangat berguna. Kalian akan dibuka ya cakrawalanya ini. Oh ternyata belajar turunan itu ada gunanya ya. Nah, salah satunya adalah untuk memprediksi masa depan ya. Ini kita akan contohkan ya bagaimana dengan turunan kita bisa memprediksi masa depan ya. Oke, contoh ya. Oke, siap-siap aja. Nah, gradient descent ya. Gradient descent ini dia menghitung ya. Ini di sini saya sebut sebagai titik yang far away dari optimal ya, namanya sangat kita memulai titiknya secara random, yaitu ya terserah. Mungkin kalau kita pakai mesin atau coding ya tergantung mesinnya dia mengenerate nilai C awalnya tadi ya. Nah dari titik awal ini ya dia memulai dari titik yang paling jauh ya. Dari awalnya semakin mendekati ke nol, stepnya itu semakin kecil. Nah, step apa yang dimaksud ya? Kita lihat. Nah, anggaplah ya tadi ya, kita memulai titik C ya di sini, C sama dengan 1, kita memiliki nilai SSR-nya 0,375 ya tadi. Ya. Titik awalnya segini. Kemudian kita ubah ya dengan bagaimana cara gradient descent bekerja ya. Kemudian berubah nilai C-nya 1,1 ya. Ini 1,1 ya. Kalau ini kan 1 ya, lurusnya anggapnya 1, sedangkan ini bergeser lagi ya. Sedemikian. Nah, semakin berubah nilai C-nya, semakin ke kanan. Nah, dia step-nya semakin kecil ya. Ya, perubahan nilai SSR semakin kecil. Semakin kecil, kecil. Ya. Sekarang saya tunjukkan yang dinamakan gradient itu yang mana toh? Ini loh, yang dinamakan gradient itu ini loh. Kemiringan garis hijau ini loh. Ya. Gradient, kemiringan ya, gradient. Nah, fungsi utama dari gradient descent namanya descent. Descent itu apa bahasa Indonesia descent? Menurun. Apa? Menurun. Descent menurunkan. Ya, semakin menurun. Itulah gradient descent. Gradient descent artinya gradien kemiringan dari garisnya itu semakin menurun. Ya. Dari awalnya yang nilainya gradiennya sangat miring, kemiringannya sangat tinggi ya. Dari sini yang nilai sangat curam ya. Kalau ada yang nyebut ya curam apa? Gradien itu ada yang nyebut sebagai valley, lembahnya ya. Kurvanya ini bentuknya seperti lembah ya, lembah. Nah ini ya, semakin lama semakin bawah kemiringannya semakin turun semakin berkurang kemiringannya ya. Akhirnya menjadi ini sebenarnya bukan kalau yang paling bawah ini sebenarnya posisinya bukan posisi yang literally datar ya garisnya tidur. Enggak, tapi sebenarnya dia masih miring tapi nilainya sangat kecil sekali. Ya. Jadi enggak kelihatan sebenarnya dia bukan benar-benar tidur, grafik tidur bukan ya. Tapi sangat kecil mendekati posisi tidur, posisi garis apa horizontal ya, horizontal dari gradiennya. Nah,
kita refresh lagi nilai SSR itu apa ya. Ingat ya. Nah, di sini saya singkat ya. Tadi kan saya sebutnya panjang ya. Saya singkat sebagai BH aktual ya. B itu budi ya. H itu height-nya actual dikurang predicted ya. Sedangkan Y itu Yanto. Jadi di sini Yanto, S-nya itu S Susi ya. Saya singkat seperti ini biar nggak terlalu panjang kelihatan ribet ya. Tak singkat. Nah, kita bisa memodelkan secara matematis ya. SSR itu apa? Nah, SSR itu adalah penjumlahan ya, hasil penjumlahan antara YT. YT itu kalau di pertemuan kita sebutnya sebagai Y true ya. Y true atau Y actual itu sama saja. Dikurangi dengan YP. P itu predicted ke I, tergantung I-nya. Ini kenapa kok 3? 3 karena data kita ada 3 ya. Datanya ada 3, ada datanya si Budi, Yanto, dan Susi. Nah, ada 3 data, makanya I-nya itu berhentinya pada 3. Ya, I-nya berhenti pada 3. Kemudian SSR ya. Nah, di mana nilai dari YP ini ya, nilai dari YP ini adalah sama dengan MX plus C. Sebenarnya ini ada I, YP-nya ke I. Ya. Oke, ini adalah model dasar dari SSR, sum of squared residual. Nanti kita apakan fungsi ini? Ya, kita otak-atik ya. Oke, semoga kalian masih ingat dengan turunan parsial. Oke ya. Contoh ya, gradient descent ya. Duh, alah. Sorry. Tadi ngehang sebentar. Oke. Nah, ini contohnya. Diketahui suatu nilai variabel dari M 0,5 ya, kita bisa menghitung gradien dengan menggunakan derivatif. Derivatif itu turunan ya. Turunan dari SSR with respect to C. With respect itu artinya kayak fungsi SSR diturunkan terhadap ya, terhadap C. Nah, bacanya gitu. Kalau kemarin kita kan bacanya gini kan, dy per dx, gini kan bacanya fungsi y diturunkan terhadap x. Nah, ini sama. Ini SSR diturunkan terhadap C. Nah, bentuknya sama. Oke, tidak usah terlalu panik. Ini sangat mudah sekali, insya Allah. Ya. Oke, nah dari SSR-nya, ya ingat ya, ini adalah aktualnya dan ini adalah predicted-nya kan, MX plus C ya. M-nya 0,5, X-nya ini adalah beratnya dari masing-masing individu tadi ya, si Budi, Yanto, dan Susi. Nah, kita jumlahkan ya. Nah, kemudian kita turunkan dari masing-masing ruas ini ya. Dari masing-masing ruas ini ya. Kita turunkan terhadap C ya. Di fungsi SSR diturunkan terhadap C sama dengan ini ya, tiap ruasnya kita turunkan seperti ini. Kelihatannya kompleks, sebenarnya tidak ya. Kita pelan-pelan mencernanya ya. Nah, turunan dari ini adalah min 2 sekian. Ya, kok bisa min 2? Ada yang bisa mau mencoba? Kok bisa ada min 2 di sini ya? Terus ini. Oke, kita lihat bentuk dasar dari fungsi ini ya. Fungsi yang ini ya, yang ini itu adalah fungsinya YT minus MX plus C ya. Kemudian dikuadratkan ya. Anggapannya kita ambil salah satu ruas ya, salah satu data saja ya.
Ini kita turunkan terhadap C ya, di SSR ini terhadap C. Kok bisa ketemu min 2? Ada yang masih ingat fungsi parsial dari sini? Kalau dalam kalkulus ya, kalkulus matematika, itu ada salah satu materi tentang diferensial ya, yang dinamakan sebagai composite function ya. Function. Ya, composite function. Fungsi composite function itu fungsi di dalam fungsi. Ya, bahasa ngomongnya gampang gitu. Fungsi di dalam fungsi, ya. Bagaimana cara menurunkan fungsi dalam fungsi? Caranya adalah kita turunkan dulu fungsi yang di luarnya, ya, persamaan luar. Contoh ini. Saya memiliki fungsi fx gini contoh ya, fx sama dengan x kuadrat. Kemudian saya punya fungsi kedua ya gx ya. Gx itu adalah berapa ya? 1 minus x. Kan ditanya berapa turunan dari fungsi f gx. Nah, ini adalah composite function. Bagaimana turunannya? Nah, kita turunkan dulu dari fungsi fx-nya, ya. Fungsi fx-nya. Kita lihat dulu ini kan gx kan sama dengan x kan kalau di fungsi yang ini. Dia sama dengan x, x-nya ini. X-nya yang ini ya. Nah, kita turunkan dulu. Turunannya dari sini adalah ini ya. Sama dengan 2x ya kan? 2x. Nah, x-nya yang gx ini x-nya ini kan 1 min x, berarti kan 2 kali 1 min x. Nah, ini adalah turunan fungsi yang luarnya, fungsi x kuadrat di mana x-nya adalah 1 min x. Nah, kita ketemu 2 kali 1 min x kan 2x. Nah, sudah berhenti di sini? Belum, ya. Kita baru menurunkan fungsi luarnya ini, ya. Kemudian kita dikalikan dengan turunan fungsi yang ada di dalam. Ya, itu dalamnya apa yang di dalam ruas? Di dalam ruas gx-nya ini adalah 1 min x. Turunan dari 1 min x berapa? Min 1. Maka hasil akhir dari turunan f aksen gx adalah 1 min x. Nah, ini adalah turunan dari fungsi komposit. Ya. Semoga masih ingat ya, karena dengan turunan fungsi kayak gini ya. Nggak apa-apa. Nah, kita hapus ini ya. Ini tadi hanya contoh, kita turunkan fungsi SSR terhadap X-nya. Oke, kita gambar ya. Nah, ingat ya, fungsi SSR terhadap C ya, ini C. Kalau kalian masih ingat dengan turunan parsial ya kemarin, ya kita turunkan dulu ruas yang luar dulu ya. Ini kan X-nya yang ada di dalam nih, berarti kita turunan yang luar dulu adalah 2 kali YT, X-nya kan YT, MX plus C, dalam kurung ya, dikalikan, ya ingat, dikalikan dengan turunan yang ada di dalam ruas ini. Di dalam ini ya, kita kan ini. Nah, turunan dalam ini terhadap C ya, ingat ya, terhadap C. Artinya, semua ruas yang tidak mengandung nilai C, dia dianggap sebagai konstanta. Ya. Kita turunkan ruas-ruasnya masing-masing ya. YT terhadap DC 0 ya. Kemudian minus MX sorry. Minus MX diturunkan MX ini terhadap C 0 juga. Kemudian minus ini ya, minus C, min C terhadap C, turunkan terhadap C, dia nilai 1 ya. Berarti turunan yang ada di dalam ini adalah nilainya adalah minus 1. Maka kita bisa menuliskan turunan dari fungsi SSR terhadap C adalah 2 kali YT min MX plus C dikalikan dengan min 1. Kita ketemu nilai min 2 YT
min mx plus c. Ketemulah nilai turunannya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan sama toh dengan ini. Ya kan, sama. Min 2 YT minus M minus minus MX plus C. Aduh, sorry. Nah, seperti ini. Nah, masing-masing ruas juga diturunkan terhadap C juga sama ya. Ini min 2 kali 2. YT-nya 2, YT adalah Y true ya, Y observasi, Y-nya si Yanto ya, tinggi aslinya ya, minus Y prediksinya, fungsi prediksinya tadi kan MX plus C ya, ditambah dengan datanya Susi. Nah, ini adalah turunan dari ini ya, fungsi Insya Allah tidak sulit ya kalau kita bedah pelan-pelan ya. Oke, kita sudah ketemu nilai SSR dan nilai DC-nya. Nah, kita hitung. Ingat ya, di tahapan awal tadi kita set nilai C-nya sama dengan 1 ya, sebagai nilai randomnya ya. Kita tentukan nilainya C-nya 1. Jadi, dari DSSR ini, ya fungsi yang sebelumnya terhadap D terhadap C, C-nya kita ganti dengan 1. Ya. Kita masukkan C sama dengan 1 ke dalam rumus yang DSSR dan DC ini, ya dimasukkan nilai C-nya diganti 1 ya, 1, 1, 1, maka ketemulah ya nilai fungsi DSSR terhadap DC sama dengan minus 1 ya. Nah, akhirnya kita memiliki gradien ya, pertama dari C adalah minus 1. Nah, setelah itu kita apakan ya? Nah, dari nilai ini kita gunakan untuk mengupdate nilai C yang sebelumnya. Tadi C awalnya 1, nah dari C1 yang sebelum 1 kita update, kita ubah nilai C-nya dengan cara menghitung nilai step-nya dulu ya. Nah, step size-nya ini adalah di SSR DC yang mana nilainya ini adalah 1 ya, nilai ini. Dia 1 nilainya, min 1 dikalikan terhadap nilai simbol apa ini? Mu ya. Mu. Mu ini apa? Mu ini adalah learning rate. Ya. Learning rate. Ya. Learning rate. Nah, untuk percobaan kita set saja nilainya dengan 0,1. Nah, learning rate itu adalah apa tuh? Dia semacam ini loh, kecepatan dalam mengupdate, kecepatan dalam mengupdate dalam tahapan learning-nya, ya, pembelajarannya, learning, ya. Oke, set. Maka kita memiliki nilai C yang baru, namanya C new, ya, C new artinya C yang baru adalah C yang lama dikurangi dengan step size, ya. C new adalah C yang lama kan tadi 1, dikurangi dengan step size. Stepnya di adalah minus 1, ya. Tadi kan dikali mu ya. Nah, ini kan di SSR terhadap C nilainya min 1 dikalikan dengan learning rate 0,1, maka ketemu minus 0,1 ya. Nah, kita ketemu dari step size-nya minus 0,1 ya, dia mengurangi dari nilai C yang lama. Akhirnya 1 minus 0,1 adalah 1,1. Kita memiliki nilai C yang baru yaitu 1,1 ya, nilai C-nya baru. Nah, C-nya ini kita pakai untuk mengupdate nilai C sehingga kita punya nilai C yang baru 1,1. Nah, kita hitung lagi ya fungsi SSR terhadap C dengan nilai C yang baru ya. Kita mengulangi proses yang tadi ya. Proses yang panjang tadi mana ya? Nah, kita menghitung proses ini lagi, proses
nilai C-nya tadi kan 1,1, lah kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini, nah akan ketemu lagi nilai SSR DC yang baru. Ya, tentunya kan baru. Nah, ini dampaknya apa? Kita lihat. Oke. Nah, kita plot lagi nilai SSR-nya ya, TBC ya. Nah, anggaplah kita melakukan 4 update atau 4 langkah mengupdate nilai C ya. Kita melakukan 4 langkah. Tahapan pertama tadi kan nilainya C sama dengan 1. Nah, dengan C nilai sama dengan 1, kita mendapatkan nilai SSR sebesar 0,375 yang tadi ya. 0,375 nilainya di sini titiknya ya. Terus kita ubah lagi ya nilai C-nya dengan gradien desain, C-nya kan berubah menjadi tahapan C yang kedua adalah 1,1. Nah, dengan C 1,1 berapa nilai SSR-nya? Ya, nilai SSR-nya ketemu misal 0,3 sekian ketemu. Nah, ketemunya sekian ya. Kemudian diupdate lagi tahapan C yang ketiga ya. Nilainya berubah menjadi 1,14, 1,14. Nah, kita mendapatkan nilai SSR lagi yang baru ya, semakin kecil semakin kecil. Terus kita hitung langkah yang keempat, kita update nilai C-nya yang keempat. Ketemu nilai sekian 1,156 ya. Ini yang menghitung adalah gradien desainnya. C-nya otomatis akan berubah ya seiring menurunnya nilai SSR ya. SSR-nya semakin menurun ya. Inilah yang dinamakan sebagai minimizing the loss function ya, meminimalkan. Jadi kita melakukan update terhadap nilai C sehingga nilai SSR-nya semakin mengecil ya. Gitu. Nah, jika kalian pernah amati ya pada tahapan pertama ya, tahapan menghitung nilai C yang pertama ini ada lompatan SSR yang sangat tinggi perubahannya ya. Nah, dari sini ke titik yang kedua ini ada gap yang sangat tinggi. Ini yang dinamakan sebagai big step yang di awal tadi saya sebutkan ya, langkah besarnya seperti ini. Terus semakin lama ya, semakin kecil stepnya, semakin kecil ya, semakin kecil. Nah, pertanyaannya, bagaimana gradien desain tahu kapan berhenti? Ya, kapan kita menghentikan proses update nilai C? Ya, tadi aja 4 percobaan ya. Kapan berhentinya? Kapan kita harus berhenti mengupdate nilai C-nya? Nah, berapa langkah yang harus ditentukan? Ya. Nah, kita coba lagi untuk mencapai nilai SSR ya agar mendekati 0 ya. Umumnya step size-nya ya atau learning rate-nya itu nilainya adalah 0,001. Ini secara praktis ya. Kalau kalian nanti coba coding ya umumnya orang-orang makainya sekian nilai learning rate-nya. Tapi dalam kasus kita pakai 0,1, tidak masalah. Nah, langkah dalam gradien desain ya, stepnya berapa kali dia harus mengupdate nilai C, kita yang membatasi ya. Orangnya yang membatasi. Mau diupdate berapa kali ya kita yang membatasi. Nah, umumnya ya, peneliti dimanapun untuk menghitung gradien desain ini biasanya menentukan nilai batasan maksimalnya adalah 1000 kali update nilai C-nya tadi. 1000 langkah. Nah, sebenarnya 1000 langkah ini adalah ini ya, suatu kondisi di mana ketika nilai SSR ya, SSR-nya itu tidak lagi mengalami update yang sangat signifikan ya. Update-nya tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Tidak
signifikan ya, signifikan. Artinya apa? Tidak signifikan itu. Jadi perubahan nilai ini ya, perubahan nilai SSR-nya ya, gap yang tadi ya, gapnya kan semakin lama semakin kecil. Ya, semakin kecil, kecil, ya, semakin tidak signifikan. Nah, anggapannya ketika 1000 kali update itu perubahannya sudah sangat kecil. Dia hanya berubah di area sini saja, ya. Nah, tidak signifikan. Nah, kondisi perubahan SSR ya atau loss function yang tidak lagi signifikan itu dinamakan dengan kondisi convergen. Ya, kalian harus ingat batasannya itu sebenarnya bukan masalah 1000-nya, tapi adalah batasan kondisi konvergen. Nah, umumnya kondisi konvergen ini terpenuhi ketika stepnya itu 1000. Nah, ini tergantung datanya juga ya, kapan konvergennya. Makanya nanti ada proses yang dinamakan sebagai proses training, ada pemetaan kurva. Nah, pemetaan kurva, kalau perubahannya tidak lagi signifikan dalam sekian step, berarti itu kondisinya sudah konvergen. Itu sudah cukup, sudah berhenti proses update nilai C-nya, ya, konvergen. Nah, kemudian ada istilah yang mirip dengan jumlah step ini. Nah, istilah ini disebut sebagai epoch. Ya. Epoch itu adalah jumlah langkah yang harus dipenuhi ya untuk mengupdate suatu parameter. Yaitu dinamakan sebagai epoch. Oke, itu tadi ya untuk menemukan nilai optimal dari C ya. Caranya seperti itu. Nah, bagaimana dengan M? Tadi kita baru mencari nilai M ya. Tadi baru mencari nilai C, sekarang kita mencari nilai M ya. Kita ingat lagi ya. Dalam mencari nilai M dan C dalam regresi linear ini ya, semuanya adalah ya meminimalkan loss function ya. Nah, fungsi SSR-nya seperti ini kan, masih ya kayak tadi. Nah, finding C adalah menurunkan fungsi SSR terhadap nilai C. Nah, kemudian menemukan nilai M adalah menurunkan fungsi SSR terhadap M. Tentu bentuknya berbeda lagi ya dengan yang C tadi. Oke. Nah, itu tadi tentang gradient descent ya. Silahkan jika ada pertanyaan ya. Ini beberapa beberapa hal yang harus kalian lakukan nanti ya. Mungkin kalian harus mempelajari variasi dari gradient descent ya, yaitu dinamakan sebagai stochastic gradient descent. Nah, bedanya apa di stochastic ini gradient descent dengan gradient yang biasa yang barusan kita pelajari? Coba bayangkan ya, tadi data uji coba kita itu datanya ada 3 orang ya, datanya 3 orang. Bayangin aja jika misal data sampelnya itu ada 1000. Ada 1000 orang. Terus epochnya ada 1000. Berarti kita harus looping ya, melakukan update parameter 1000 dan terhadap 1000 orang. Nah, tentu sangat memakan waktu, semakin besar datanya maka semakin besar memakan waktu. Itu kelemahan dari gradient descent yang biasa yang kita contohkan tadi. Nah, makanya ada variasi yang dinamakan sebagai stokastik. Stokastik itu apa artinya? Stokastik itu pada dasar artinya adalah random ya. Istilahnya mirip dengan random atau acak ya. Stokastik. Nah, dalam menentukan nilai apa yang dipakai untuk mengupdate itu tidak semua data serta-merta 1000 orang itu dipakai semua. Tapi di filter ya, mungkin hanya sekitar 20% atau 40% dari 1000 data itu dipakai untuk menghitung nilai gradien ya.
Jadi tidak semua 1000 data itu dipakai semua untuk menghitung. Ya, makanya ini lebih efisien, lebih ngirit waktu dalam melakukan update. Ya. Bayangin aja untuk parameternya dari linear regresi saja itu ada 2, hanya M dan C. Sedangkan di neural network yang kemarin kita contohkan itu ada 9, ya kan? W-nya saja ada 6, biasnya ada 3, ada 9. Yang 2 parameter aja prosesnya serumit itu, apalagi yang 9. Ya, itu tantangan dari neural network. Makanya saya memulai dari linear regresi supaya mudah, ya. Nah, kemudian kalian perlu mencoba mengcoding sendiri dengan beberapa library dari semacam scikit-learn, TensorFlow atau PyTorch. Nah, ini ada contoh code ya di sini ya, contoh code. Oke, tak contohkan. Kalian sudah familiar dengan Kaggle belum? Sudah tahu Kaggle? Kaggle. Ada yang sudah tahu? Kaggle. Ada yang pernah nyoba? Atau Google Colab lah, Google Colab. Google Colab. Oke. Halo? Halo kawan-kawan? Ada yang pernah nyoba Kaggle atau Google Colab? Oke, itu dulu ya. Ini akan saya contohkan ya codingnya ya di Kaggle ya, coding pakai Python. Source code-nya sudah nanti saya sharekan ke Bu Wiwi ya di PPT-nya. Ini saya mau share screen lagi, mana screen 2. Nah. Oke, kelihatan tampilan saya? Terlihat, Pak. Kelihatan ya, oke. Ini saya contohkan, saya hide dulu, saya edit ya. Nah, contoh. Nah, ini kita punya, ada yang pernah nyoba ini enggak? Kaggle enggak? Atau pernah nyoba Python sebelumnya? Belum ada ya, nggak apa, tak kenalkan dulu ya. Kaggle ini semacam platform ya, platform untuk kalian coding Python tanpa harus ribet-ribet instalasi library macam-macam. Kaggle ini gratis ya, gratis. Fiturnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah kalian bisa melakukan training data ya dengan menggunakan GPU ya. GPU, tahu GPU ya? GPU, Graphical Processing Unit. Ya, itu bisa dipakai untuk itu. Nah, di sini saya contohkan mengcoding ya neural network di sini ya dengan gradient descent ya. Di sini di Kaggle ini saya mencontohkan saya pakai 3 contoh ya. Yang pertama, saya mengcoding dari from scratch ya, dari dasar, ngoding benar-benar dari bawah. Yang kedua, saya pakai library scikit-learn. Yang ketiga, saya pakai TensorFlow ya. Nah, TensorFlow ini nanti ke depan akan kalian pakai untuk belajar deep learning ya, untuk image classification dan sebagainya ya. Itu TensorFlow. Di sini saya contohkan ya, oke. Nah, nanti silakan kalian belajar sendiri, saya sekilas saja ya. Nanti saya contohkan apa kondisi konvergen, contoh ya. Oke, sebentar, mesinnya masih mau di start, oke. Masih running, oke, kita jalankan. Oke, saya kenalkan beberapa library dasar ya dari Python ya. Ini ada library namanya NumPy. NumPy ini dipakai untuk pengolahan angka atau array atau matrix ya di dalam Python. Kemudian ada Pandas. Pandas ini dipakai untuk biasanya untuk pengolahan data frame ya. Data frame semacam file apa ya? Data frame itu kayak sebenarnya tidak hanya untuk 2 dimensi ya atau data Excel ya. Dia bisa dipakai untuk multidimensi. Tapi untuk kasus kita pakai untuk data semacam spreadsheet ya. Pandas ini ya. Kemudian kita
sementara abaikan dulu. Nah, di sini ya, saya mendefinisikan fungsi sigmoid ya. Sigmoid satu, ini ya, sigmoid, kemudian turunan dari sigmoid, dan ini adalah menghitung MSE loss-nya. Nah, di sini saya membangun neural network ya. Kemarin bobotnya kan dari arsitektur kita, kan ada weight-nya ada 6 ya, W1, W2, W3, W4 sampai 6, terus biasanya ada 3 juga. Nah, kita random, generate random ya. Random aja, random angkanya terserah dari nampainya. Nah, kemudian kita menghitung feed forward ya. Feed forward yang kemarin ya, karena variabel atribut kita hanya 2, hanya weight dan height ya untuk memprediksi gender ya kemarin. Nilai dari H1 ya, kalau kalian masih ingat bentuknya, H1 itu kan hasil X1, X0 itu kan X ke 1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali W2 ditambah dengan bias. Ya, B1, H1, H2, dan ini adalah O1. O1 outputnya yang neuron yang paling kanan kemarin ya, hanya 1 biji ya. Itu isinya dari feed forward. Feed forward kan menjumlahkan dari kiri ke kanan ya. H1, H2 dijumlahkan ketemu O1, kita melakukan nilai O1. Nah, kemudian di sini kita melakukan proses backpropagation ya di dalam data training ya. Nah, di sini kita set learning rate-nya 0,1 ya. Learning rate 0,1. Kita run dulu. Terus IPOH-nya sebanyak 1000 ya. IPOH-nya sebanyak 1000. Nah, ini untuk apa? Kita sementara abaikan dulu. Oke. Nah, di sini mengupdate ya. Kita melakukan proses menghitung feed forward-nya. Nah, kalau kalian buka slide-nya yang kemarin itu ya, cara mengupdate W1 ya. W1 itu kan diupdate dari dari turunan dari fungsi loss-nya terhadap Y prediksi terhadap H1, H1 terhadap W1. Nah, ini demikian ya. Sama, bagaimana cara kita mengupdate nilai W1 adalah W1 yang lama dikurangi dengan learning rate ya, dikali dengan fungsi loss-nya, variabel loss DYP, DYP DH1, DH1 DW1. Sama kan dengan gradient descent cara mengupdate-nya W yang lama. Kalau yang tadi kan C yang lama, C yang baru adalah C lama dikurangi step size-nya. Nah, ini bisa dinamakan sebagai step size yang ini ya. Ini bisa dinamakan sebagai step size ya. Yang dalam kurung ini step size. Nah, kemudian kita update nilai W2, W3, W3, W4 seterusnya ya. Ini karena from scratch jadi agak kompleks ya. Terus kita hitung di sini ketemu, terus kita mengupdate nilai bias ya sama. Nah. Oke, sebentar. Terus Oke, jadi tadi. Nah, kemudian di sini kita memiliki data ya. Kita memiliki datanya si kemarin ya, data jenis kelamin Budi, Yanto, Susi, Siti, Agus ya. Ini adalah anggapannya ini adalah tingginya, ini weight-nya, ini tinggi, ini weight ya, sampai array. Nah, kalau kalian ingat matriks ya, matriks itu kan formatnya baris kolom ya, tarik kolom ya. Ini sama. Yang titik pertama ini adalah barisnya, ini adalah kolomnya. Berarti yang di sini adalah ada 5 baris data, 1, 2, 3, 4, 5, ada 2 kolom. Nah, ada 2 kolom ya. Sini ada 5 baris, 2 kolom. Nah, kolomnya apa saja? Kolomnya itu kolom height dan kolom weight. Weight ya, kolom weight. Ini untuk datanya, data ya. Kemudian untuk nilai Y-nya, Y artinya Y itu adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Gender yang ini ya, gendernya 0 itu artinya male ya. 1 itu sama dengan male, kalau 0 itu sama dengan female. Nah, maksudnya gitu ya. 1 itu male, 0 itu female. Ya, anggapannya dengan data seperti ini maka dia laki-laki. Jika datanya seperti ini dia juga laki-laki. Datanya seperti ini dia perempuan, seperti ini perempuan, dan seterusnya. Ini contoh data punya kita kemarin ya, data tabel 1 dari materi neural network kemarin. Nah, di dalamnya sini ya kita ngeplot
grafik dari loss-nya. Nah, terus kita memprediksi ya jenis kelamin dari si Asih. Nah, si Asih kan kalau data kemarin kita jenis kelaminnya perempuan, ya. Kita memprediksi apakah benar jenis kelamin dari Asih itu perempuan atau jenis kelamin Sambuan, ya. Sambuan ini jenis kelamin seseorang, ya. Data seseorang, kita ingin tahu jenis kelaminnya dia laki-laki atau perempuan. Oke, kita running dulu, ya, bagian ini. Srit, kita running. Srit. Nah, sudah jalan, ya. Sudah running. Kurva ini, ya. Kurva ini adalah kurva loss-nya, ya. Kurva loss-nya, ya. Kalau di contoh yang gradasi tadi kita contohkan ada fungsi SSR, ya. Semakin lama dia bentuknya itu semakin ini, ya. Sebentar. Fungsinya, ya, mirip kan fungsinya kayak, aduh, sorry. Ganti warnanya, oke. Fungsinya kan semacam lembah gini, ya, seret gini, ya, ke kanan. Nah, ingat ya, ini adalah epohnya, epoh 1000 itu adalah epohnya, jumlah epohnya. Sedangkan ini adalah loss-nya, loss-nya, nilai atau nilai SSR-nya, ya. Nah, kalian lihat, semakin ke bawah kan semakin landai kan, perubahannya landai. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai kondisi demikian ada yang dinamakan sebagai kondisi konvergen, ya. Konvergen, ya. Perubahannya tidak lagi signifikan, perubahan nilai loss-nya, ya. Tidak lagi mengalami perubahan yang big, yang besar, ya, sebagaimana yang awal-awalnya yang ini, ya. Ini sangat besar, belum konvergen, ya, ini kondisinya belum konvergen. Kalau yang ini sudah konvergen, ya. Makanya kita hentikan proses update nilai parameternya dari neural network itu sampai 1000 kali. Nah, di sini kita contohkan, ya. Kita kan print datanya Asih, ya. Kita prediksi, ya. Di sini ingat, ya, Asih nilai prediksinya adalah 0,04. Sedangkan Sambuan 0,8. Artinya apa? Semakin, ingat ya, tadi kan datanya semakin tadi, ya, kalau 1 itu laki-laki, kalau 0 itu perempuan. Nah, dari datanya si Asih dan Sambuan, Asih kan nilainya sangat kecil, ya, 0,04. Dia mendekati 0. Maka data yang mendekati 0 ini dia disebut sebagai female. Sedangkan Sambuan, dia datanya mendekati 1, dia dikatakan sebagai male. Nah, kita sudah bisa memprediksi, ya, jenis kelamin seseorang berdasarkan tinggi dan bobotnya, ya, kayak gitu. Itu tadi kita contohkan pakai yang from scratch. Nah, supaya tidak kelihatan banyak, ya, kompleks, ya. Oke, tenang saja. Ada beberapa library lagi, ya, berikutnya library-nya namanya adalah scikit-learn, ya. Ya, scikit-learn ini lebih simpel lagi, ya, kodenya, ya. Cuma segini, ya. Dibanding yang from scratch tadi, ya. Agak kompleks. Oke, yang scikit-learn ini. Nah, ini ada kelas, ya, namanya MLP classifier. MLP classifier ini sebenarnya neural network, ya. Nah, neural network yang kalau hidden layer-nya hanya sekitar 1, 2, 3 itu dinamakan sebagai multi-layered perceptron. Tapi kalau sudah lebih dari 3 atau 4, dia sudah ranahnya adalah deep learning-nya. Oke, nah di sini saya membuat sebuah arsitektur, ya, arsitektur dari ini, ya, dari neural network. Ini ada hidden layer size-nya 2, ya. Hidden layer size 2 itu kalau di neural network dia tergantung inputannya, itu sama kayak saya membuat arsitektur kayak gini. X1, 2, terus ini hidden layer-nya ada 2. Sorry. Oke. Nah, ini hidden layer-nya, ya. Hidden layer-nya. Terus ini output-nya. Oke. Kalau di sini kan hidden layer size-nya dia hanya 2, berarti dia hanya memiliki 1 layer hidden. 2 ini adalah jumlah neuronnya, jumlah neuron. Kemudian max iter ini adalah
epochnya. Jumlah epochnya ya. Nah, kemudian kita dimudahkan dengan fungsi fit ya. Fit ini sebenarnya isinya adalah proses training ini ya. Proses training yang sebanyak ini itu diringkas oleh scikit-learn dengan nama fungsinya adalah fit ya. Ya, fit. Sangat mudah sekali ya. Ini dari scikit-learn. Oke, saya contohkan ini ya. Saya run ya, apakah hasilnya nanti sama ya? Nah, akurasi 100%, berarti artinya model dari neural network kita ini 100% bisa memprediksi jenis kelamin. Ini scikit-learn. Nah, saya contohkan lagi. Ini ada satu library yang cukup sangat bagus ya, library dari TensorFlow ini. Yang buat TensorFlow ini si Google ya, Google. Ini menjadi modal dasar dari untuk deep learning ya. Saya contohkan lagi, kenalkan bentar ya. Sorry. Oke. TensorFlow ya, di sini ada model sekuensial. Nah, ini ada dense, terus formatnya 2, input shape 2. Ini sama kayak membuat arsitekturnya seperti ini. Input shape ya, input shape-nya ini cuma 2 ya. 2 berarti hanya ada dua fitur ya, fitur X1, X2-nya ya, X1, X2, terus di sini ada saya tambahkan lagi 2. 2 ini adalah hidden layer-nya ya, hidden layer-nya, sorry. Hidden layer di sini 2. 1 hidden layer, thread. Ini ya. Terus yang terakhir adalah saya tambahkan lagi add dense 1, artinya layer outputnya cuma 1 karena dia hanya untuk binary klasifikasi female atau male ya. Arsitektur seperti ini. Nah, kita pakai aktivasinya adalah sigmoid ya. Dalam layer-layer sama ya. Kemarin kita membahasnya di sini ada H1, ada H2, terus diaktifasi dengan fungsi sigmoid ya. Fungsi sigmoid yang grafiknya benar kayak S ya, sigmoid. Ini sama. Di tiap layernya ini juga diaktifasi oleh fungsi sigmoidnya ya, sigmoid ya, output. Nah, kalau di TensorFlow ini teknik optimasinya, gradient desainnya ini sudah dihandle ya. Dia punya library namanya SGD ya. Nah, SGD tadi lah, yang SGD itu kan stochastic gradient design ya. Stochastic gradient design ya. Dia varians dari gradient design yang kita contohkan tadi. Nah, SGD terus dia memiliki nilai parameter learning rate bernilai 0,1 ya, persis dengan yang kita contohkan tadi ya di materi. Nah, cuma bedanya fungsi yang dipakai untuk optimasinya, untuk fungsi loss-nya dia tidak menggunakan SSR ya, tapi menggunakan binary cross entropy ya. Ini salah satu bentuk dari loss function ya. Loss function sama juga loss function ya. Tapi dikhususkan untuk binary klasifikasi ya. Binary klasifikasi. Binary classification. Itu menggunakan binary cross entropy. Nah, fungsinya seperti apa? Kalian nanti bisa browsing atau searching ya fungsinya itu. Tentu fungsi bentuk turunannya pun akan berbeda dengan SSR ya, berbeda. Oke. Itu contoh. Jadi, oke, kita compile dulu ya, kita run dulu. Split modelnya, split. Nah, lihat ya. Ini adalah summary ya, summary dari model yang kita buat, model neural network-nya ya. Ingat. Nah, di dense yang pertama, dense yang ini ya, parameternya ada 6. Nah, sedangkan output itu ada 3. Sama kan parameternya dengan yang kita optimasi ada 9 parameter ya, weight-nya 6, bias 3, berarti ada 9 sama ya, total parameter ada 9, yang bisa di training ada 9, persis dengan model yang kita
bangun di slide ya, pada pertemuan kemarin ya. Terus setelah itu kita fit. Nah, fitnya ini sama dengan fitnya di scikit-learn ya. Dia adalah proses back propagation-nya itu ada di sini ya. Proses back propagation. Nah, itu di sini di fitnya ya. Sementara diabaikan dulu apa itu verbose dan batch size. Nah, di sini ada epoch 1000 kali. Kita lihat ya. Nah, di sini saya tak simpan variabel history ya. Buat apa? Nanti kalian lihat. Oke, kita training dulu. Seret. Nah, ini kelihatan proses trainingnya ya. Loss-nya dari sekian dia akan semakin turun nilainya ya, loss-nya. Dari 0,6 jadi 0,5, 0,4, 0,3, terus sampai loss-nya kecil ya, loss-nya lihat ya. Loss-nya semakin turun. Tadi 0,6 sekarang 0,1 ya, loss-nya turun, SSR-nya turun ya, loss-nya. Terus sampai 0,0 ya. Dari 0,6 jadi 0,0 sekian. Sampai 1000 kali ini baru epoch berapa? 300. Tak scroll bawah cepat aja guys. Seret ya. Masih banyak. Sampai 1000, berhenti di 1000 kali hingga loss-nya tadi ya, clue-nya itu adalah close to zero ya. Loss-nya itu mendekati 0 ya. Nah, ini loss-nya sudah mendekati 0, 0,01 sangat kecil ya, mendekati 0. Nah, kita lihat grafik dari loss-nya ya, dalam setiap kali epoch, apakah benar-benar dia turun secara visual ya, kita lihat ya, kita plot. Nah, ini grafiknya ya. Sama kan? Sama seperti yang dicontohkan di atas tadi ya. Dia semakin lama nilai loss-nya itu semakin turun, ya serit, ya semakin turun ke sana. Nah, kondisi ini ya, itu kondisi anggapannya itu sudah konvergen tadi, sudah konvergen. Nah, berhenti ketika epochnya 1000. Ini adalah loss-nya. Ini loss, ini adalah epoch. Oke, dari saya itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan ya terkait neural network ataupun dari library ini dari code-nya, silakan. Saya berikan sesi. Kita ada waktu setengah jam. Mungkin mau tanya jawab, monggo. Silakan kawan-kawan kalau mau tanya. Ada yang kurang jelas? Saya stop share. Stop share. Oke, kalau mau tanya silakan. Dari saya udah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, yang lain? Silakan. Oke. Nah, supaya lebih jelas, kalian nyoba sendiri code-nya nanti ya. Atau saya kopas di sini di chat aja ya. Kalian bisa langsung nyoba nanti ya. Saya buka chat-nya di sini ya. Itu source code saya. Silakan kalian nyoba sendiri. Oke, mereka mau nyoba, monggo. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri ya. Pak, permisi, Gimana? Pak. Oh, silakan. Ini 404 not found, Pak. Not found. Sorry. Iya. Not found. Sebentar saya. Oh, sorry. Ini masih saya private. Oh, iya. Oke, bentar. Tak public dulu. Edit. Share. Bentar saya public dulu. Share. Private. Public. Oke, sudah public. Silakan dibuka. Cepat. Oh ya, udah bisa, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, sudah publik. Oke, silakan kalau mau tanya terkait gradient descent,
neural network atau apa. Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri ya pertemuan pagi ini. Terima kasih ya atas pertemuannya. Ya, semoga kita nanti mungkin kalau ada kesempatan ya untuk sharing atau apa silakan. Ya, monggo. Saya cukupkan pertemuan pagi ini. Ya, terima kasih atas waktunya kawan-kawan. Ya, selamat beraktivitas. Sudah saya serahkan ke Bu Wiwi ya. Bu Wiwi ikut enggak? Oh, enggak ada ya. Enggak apa-apa. Makasih baik ya, Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya stop recording-nya ya.